Hey yo yo, what's up everyone? Ketemu dengan gue Dimas Joko Pranyoto. Oke, langsung aja ya. Kali ini gue akan mereview buku dari Oh Soo-hyang. Kalian bisa lihat gitu ya. Dari Oh Soo-hyang. Dia itu dosen dan pakar komunikasi terkenal di Korea Selatan. Ini judulnya kalau bahasa Inggrisnya tuh The Secret Habits to Master Your Art of Speaking, atau bicara itu ada seninya ya kan. Oke. Buku ini gue beli di Gramedia sekitar seminggu yang lalu lah. Kebetulan gue dapetnya yang ini hardcover. Ini harganya 98.000 ya. Kalau harga yang soft cover atau soft case itu gue nggak tahu ya, lebih murah, cuman nggak tahu lebih murahnya tuh berapa gitu. And then ceritanya mengapa gue beli buku ini. Pertama ya, itu alasannya karena gue suatu ketika gitu kan, ketika gue sedang scroll HP gitu kan, scroll IG, gue waktu itu kan gue telah memfollow akun Instagram Bicara PD. Nah, Bicara PD itu dia kontennya mengenai hal-hal komunikasi, bicara, public speaking gitu. Dan gue lihat postingannya tuh semacam video gitu, dia menyarankan buku untuk komunikasi gitulah, komunikasi atau public speaking gitu. Dan ini termasuk akhirnya gue terpikirlah untuk ke Gramedia. Keesokan harinya gue ke Gramedia, and then gue ya setelah sekian lama gue nggak baca buku ya kan, gue udah baca dua buku sih, buku kayak gini loh, kayak yang dari Gramedia gitu. Gue dateng rasanya kayak gimana gitu, kayak gue merasa orang yang keren gitu, orang yang intelek gitu. Ketika gue masuk gerbang pintu depan ya kan, pintu Gramedia, gue lihat sih banyak buku-buku yang ada di depan gitu, di show di depan gitu, dekat pintu ya kan. Itu banyak buku-buku trading gitu, saham gitu, mungkin lagi ngetren kali ya, mungkin itu buku kesekian gue lah. Gue agak tertarik. Oke, langsung aja. Mengapa sih kalian harus beli buku ini? Yoi, keren banget ya. Mengapa harus beli? Karena ini tuh berdasarkan pengamatan gue, orang-orang yang sukses itu kayak rata-rata dia tuh pembicara yang ulung gitu, atau dia tuh jago ngomong, jago public speaking ya kan. Jokowi kan ya jago ngomong lah, jago pidato, public speaking ya, siapapun lah gitu. Ini akan sangat membantu gitu, untuk kalian berkomunikasi dengan teman gitu, dengan siapapun, dengan pacar juga ada di sini. And then buku ini isinya apa aja sih? Di lembar pertama kosong. Di sini tertulis passion for knowledge. Ini oke. Isinya adalah, aku udah rangkum ya. Tapi by the way sih gue baru membaca setengah isi buku.
Dan apa yang gue dapat dari setelah membaca setengah buku ini adalah di buku ini banyak menerangkan tata cara atau teknik-teknik, rumus, juga tips-tips untuk komunikasi, ada juga tips untuk percaya diri gitu. Rangkumannya adalah jangan sombong atau membanggakan diri, pertama itu. Yang kedua, tatap lawan bicara. Yang ketiga, penampilan yang baik atau paras atau aroma yang baik gitu kan. Yang keempat, ucapan yang logis, jangan bohong gitu. Seperti berikan alasan untuk argumen gitu kan. Hindari lompatan logika yang melebih-lebihkan. Seperti contohnya apa ya, udah nggak ada kan gitu. Konsisten dalam bersikap atau berpendapat. Gunakan kata-kata yang sederhana. Mengapa harus gunakan kata-kata yang sederhana? Karena ucapan yang sulit dimengerti adalah penghalang komunikasi. Jadi ibarat kalian ngobrol dengan orang yang sering menggunakan istilah bahasa Inggris atau bahasa Jepang gitu, kalian kurang terbiasa, itu biasanya kalian kurang bisa menangkap. Kalaupun kalian suka berbicara Inggris gitu, atau takut vocabulary kalian hilang gitu kan, kalian harus bisa menempatkannya gitu. Jangan sampai kalian menggunakannya di setiap saat gitu. Jadi barangkali ada orang yang nggak mengerti gitu kan, itu adalah penghalang komunikasi, itu tricky. Dan selanjutnya adalah tenang, harus tenang gitu tuh, jangan marah gitu kan, jangan mudah emosi. Kemudian storytelling, and then kita coba lagi ya. Terus ini juga ada tips-tipsnya ya, penyebab takut bicara ya. Itulah. Banyak juga orang di luar sana yang tidak bisa berbicara dengan normal akibat trauma. Seperti trauma mungkin pernah waktu SD kali, kayak berpidato, praktek membaca puisi atau apalah, mungkin ditertawakan atau apa. Ciri-ciri gejala orang yang tidak bisa berbicara dengan normal akibat trauma adalah seperti ini: berbicara terbata-bata, suara kecil dan bergetar, gagap berlebihan, tidak berani menatap mata orang lain. Itu kita harus merasa takut itu ya. Nih ada tips lagi nih, tips untuk menghilangkan rasa gugup. Ada 4 hal yang menjadikan kita memiliki keberanian untuk berbicara dengan mantap gitu, dengan tidak ragu lah. Membuat karikatur pendengar, itu nomor 1 ya. Apa sih membuat karikatur pendengar gitu? Mari kita berpikir bahwa audiens bukanlah orang yang akan menilai kita, melainkan orang yang akan mendengarkan cerita kita atau mendengarkan ucapan kita dengan gembira. Jika kalian masih merasa takut, bayangkan bahwa audiens yang mendengarkan kita sedang menyembunyikan kaos kakinya yang berlubang di dalam sepatunya. Itu akan membuat saya merasa lebih nyaman dan menunjukkan kemampuan terbaik. Selanjutnya adalah menghindari merendahkan kapasitas diri saat memperkenalkan diri. Contohnya,
Saya tidak sempat mempersiapkannya dengan baik, bla 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 bla. Saya banyak kekurangannya, tapi bla bla bla. Misalkan apa ya? Selamat malam semuanya, selamat malam para hadirin. Mohon maaf mengganggu waktunya gitu. Kayak gitulah. Nggak usah apa ya? Nggak usah merendahkan diri. Kalimat-kalimat itu tidak berfungsi mengungkapkan rasa rendah hati. Justru kalimat ini membuat kepercayaan audiens turun dan membuat mereka tidak bisa fokus. Hal ini membuat kita jadi lebih gelisah dan tidak bisa lolos dari rasa gugup. Kayak misalkan contoh seorang penyanyi, seorang penampil yang tampil gitu ya, misalnya tampil di sebuah kafe dan dia berkata, "Selamat malam pengunjung, selamat malam semuanya. Hari ini adalah hari pertama saya gitu. Jadi saya merasa gugup atau itu jangan pernah. Yang selanjutnya adalah mempelajari konten dengan baik. Konten itu mempelajari isi gitu. Jika Anda lebih banyak tahu daripada audiens, maka mereka akan berhenti menilai dan mulai memasang telinga gitu. Jadi mempelajari konten presentasi akan lebih mudah dalam berbicara gitulah. Jadi misalkan Anda presentasi ya, pastikan Anda benar-benar menguasai materi tersebut. Dan ini ada cerita ya. Tadi saya baru saja ada matkul ya. Tadi pagi matkul writing itu. Ya matkul writing. Dan di situ di akhir sesi dosennya tuh bilang bahwa minggu depan kita kan udah terbagi menjadi kelompok-kelompok gitu ya, udah maju mempresentasi gitu, presentasi. Dan minggu depan itu adalah mempresentasikan, ada tugas assist, ada tugas 8 itu, tugas pertemuan 8. Dan saya berdiskusi dengan teman-teman kelompok dan saya langsung mengajukan diri sebagai orang yang mempresentasikan, menampilkan, menjelaskan tugas tersebut karena saya sudah membaca ini, saya ingin mempraktekkan ini. Jadi harus dipraktekkan ya teman-teman. Ya kurang lebih itulah isinya. Jadi saya mantap.